Oke. Hukum 1 kan ada hukum 1 Faraday atau hukum 2 Faraday ya. Mungkin ada yang ingat Sharon sampai apa kemarin bahasnya? Hukum 1 Faraday, hukum 2 Faraday? Halo? Lupa juga Om, kayaknya sih di Faraday juga. Faraday 2 sudah belum ya? Yang Faraday 2 itu W1 per W2, E1 per E2. W1 per W2, E1 per E2. Oh, itu belum Om. Belum Om. Berarti. Oh belum ya, berarti hukum Faraday-nya belum ya. Berarti saya ulang gitu aja ya. Iya Om. Oke, yuk. Nah, sebelum ke Faraday, mungkin saya akan ngulang sedikit tentang elektrolisis ya. Jadi tentang elektrolisis. Jadi orang gaya. Why? Anjay. Tentukan, gitu ya. Hasil elektrolisis. Ngelek nggak, Dek? Rel, ngelek nggak? Halo? Ngelek? Enggak Om. Enggak ya. Enggak. Larutan NaCl, gitu ya. Elektroda C, gitu ya. Nah, jadi ada katoda, ada anoda, gitu ya. Yang kedua, leburan NaCl, elektroda PT. Katoda sama anoda. Yang ketiga, larutan PbSO4, gitu ya. Elektroda C, katoda, anoda. Yang keempat, larutan NiSO4, katoda Fe, anoda Cu, ya. Katoda sama anodanya. Ya? Coba yuk, ada yang masih ingat kalau ngerjakan di katoda untuk larutan NaCl elektroda C? Coba yang di katoda gimana? Lupa Pak. Siapa yang bereaksi? CL. Halo? Ada yang masih ingat? Atau masih lupa? Masih lupa. Ah, bukan Om kalau katode. Apa? Na yang katode. Oh ya, oke. Jadi gini, jadi kamu harus ingat yang namanya deret volta, ya toh? Nah, masih ingat deret volta? Deret volta? Nah, lihat kalau Bapak Kaisar nanti minggat gitu ya. Lihat kalau Bapak Kaisar nanti minggat, alam mana zaman kerajaan Fir'aun gitu ya. Ya Allah. Nabi Sulaiman pembawa hidayah, kerupuk hangus, cerupuk ya, hangus, agak pahit, au gitu ya. Coba yuk. Lihat kalau Bapak Kaisar nanti minggat gitu ya. Alam mana zaman kerajaan Fir'aun, Nabi Sulaiman pembawa hidayah, kerupuk hangus, agak pahit, au. Coba di dalam daerah volta itu yang mengalami reduksi yang kiri apa yang kanan? Kanan. Yang kanan. Oke ya. Di dalam sel elektrolisis, karena rata-rata yang kita pakai itu larutan, kalau disebut larutan, misalkan larutan NaCl itu berarti kan ada airnya, betul enggak?
Betul. Jadi kalau larutan NaCl ada airnya. Kalau leburan NaCl berarti nggak ada airnya. Maka di situ kita harus hati-hati dengan namanya air. Jadi air ini, jadi sebenarnya di daerah volta, jadi semua unsur itu semua punya namanya potensial reduksi, ya. Cuma ya, yang kita tuliskan cuma sedikit, sedikit aja kadang nggak hafal ya. Nah, air itu ada di mana? Air itu ada di antara Mn sama Zn, mangan zeng di sini ya. Di sini ada air, Dik. Ya. Nah, tak ingat lagi, di antara Mn sama Zn itu ada namanya air, ya. Coba kalau misalkan ada Na sama air, berarti yang tereduksi siapa? Air. Air. Jadi yang sebelah kanan akan lebih mudah mengalami reduksi gitu loh. Coba kalau air sama Cu yang tereduksi siapa? Cu. Cu. Artinya kamu harus tahu letaknya dia di kirinya air atau di kanannya air. Paham nggak? Kalau di kirinya air, berarti yang tereduksi siapa? Air. Air, ya toh? Maka reaksinya seperti ini. 2E plus 22O kan gitu kemarin, ya. Menjadi H2 ditambah 2O-. Paham nggak? Paham. Nah, kalau sebelah kanannya air, maka logam yang tereduksi. Jadi logam yang tereduksi, gitu ya. Berarti kalau Cu gitu ya, berarti siapa yang tereduksi? Yo Cu nanti ya. Coba yuk lihat soal nomor 1. Kalau ngerjakan di katoda, lihat yang depan ini, Na. Na sama air yang tereduksi siapa? Na sama air. Lihat di deret volta yang muncul di layar. Antara Na sama air yang tereduksi siapa? Halo? Air. Na kan di kirinya air kan? Benar nggak? Na kan di kirinya air ini, ya. Ini toh. Berarti yang tereduksi adalah airnya. Berarti reaksinya seperti ini. Ini yang kamu tuliskan, ya toh? Berarti reaksinya 2E plus 22O menjadi H2 plus 2O-. Jadi di katodanya seperti itu, ya. Paham nggak? 2E plus 22O menjadi H2 ditambah 2O-. Coba yang nomor 2, leburan NaCl. Jadi kalau kamu ngerjakan yang di katoda berarti ngecek yang depan ini. Ya, Na. Leburan berarti nggak ada air. Berarti yang tereduksi siapa? Na. Na, karena nggak ada airnya. Berarti Na plus ditambah E menjadi apa? Na. Paham nggak? Loh? Paham. Nomor 3 yuk. Nomor 3. Pak, nomor 3 itu larutan PbSO4 elektroda C. Coba yang di katoda siapa kira-kira? Coba. Kamu cari Pb. Pb itu letaknya di mana? Allah, cepat nikahin kakak ya Allah. Pb. Di kanan. Loh? Di kanan. Kanannya air ya. Jadi Iya. Pb itu kan di sini ya. Ini Pb ya. Berarti yang tereduksi siapa nanti? Pb atau air? Pp. Pb ya. Berarti reaksinya adalah Pb. Pb berapa? Karena SO42- berarti kan Pb12. Ya toh? 2 plus ditambah 2E menjadi apa? Pb. Paham nggak? Paham. Halo? Oke. Nomor 4. Larutan NiSO4 katoda Fe. Jadi ingat kalau katoda apapun itu nggak ada efeknya ini. Ini hanya pengecoh aja, ya toh? Langsung aja lihat larutan air sama Ni. Yang sebelah kanan siapa? Ni.
Berarti yang tereduksi siapa? NI. Ni. Berarti Ni 2 plus ditambah 2E menjadi apa? Ni. Paham Ra? Paham. Paham ya? Jadi kamu harus ingat dari volta ini ya. Harus ingat dari volta. Ya. Harus ingat yang namanya direct volta. Pirel, paham Rel? Paham, Om. Oke, Aurel Jakarta ya. Kalau Sharon, mana Sharon? Papua, Om. Oh, Papua. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya. Tuh, lah Sharon, kamu SMA mana, Ren? Dempo, Om. Oh, Dempo. Oh. Kapan balik, Ren? Nggak tahu, Om. Enggak tahu ya. Kamu berarti sekelas sama itu, golongannya Putri terus sama Ratu itu ya? Iya, sekelas sama Ratu. Oh, oke. Yo. Sekarang anodanya. Anodanya itu kan cantik ya. Anodanya cantik. C itu berarti kan inet, ya toh? Kan inet. Inet itu siapa? Yang cantik, putih, dan ayu. Nah, ini toh. Maka ini nggak ngefek deh, langsung coret aja. Cantik, putih, ayu, coret gitu ya. Lihat belakangnya, ada O-nya nggak? Kan kalau anoda ngecek yang belakang-belakang ini, lihat ada CL, ada O-nya nggak? Nggak ada. Nah, berarti kalau nggak ada O-nya, sisa asam oksi ya, nggak ada O-nya gitu ya. Berarti Cl anionnya yang teroksidasi, berarti Cl-nya sendiri ya. Sorry, ini bukan sisa asam oksi, pokoknya nggak ada O gitu ya. Nah, nggak ada O berarti ya Cl-nya sendiri yang teroksidasi. Berarti gimana? Cl- menjadi Cl2. Nah, ini ditambah 2 Cl- diserahkan dengan elektron seperti ini. Gitu ya. Nah, misalkan NaI, yo imin 2 imin jadi I2 selalu 2 ya, selalu 2. Br yo Br2 ya. Kalau misalkan KBr ya berarti 2 Br min jadi Br2 plus 2E ya. Misalkan tak ganti nih yang ini bukan NaCl ya. Tapi NaBr, NaBr misalkan. Gitu. Nah, lihat kalau ngerjakan di anoda lihat elektrodanya, oh putih, ya toh, coret karena inet. Lihat, ada O-nya enggak? Ada O-nya enggak? Enggak. Enggak ada, berarti Br- sama ya, Br- menjadi Br2. Nah, ini kalikan 2 plus 2E. Paham enggak? Halo? Paham. Yo, nomor 3. Anodanya apa? Oh, elektroda. Jadi kalau disebut elektroda ya berarti katodanya C, anodanya C. Jadi sama ya. Kalau sama berarti langsung sebut elektroda. C, cantik. Lihat, cantik. Ada O-nya enggak? Ada. Halo? Ada O-nya enggak? Halo, Ren? Ada O-nya enggak, Ren? Hah? Ada. Ada. Berarti ya 2O yang teroksidasi, ya toh? 2O, ya toh? Menjadi O2. Nah, jadi ingat yang teroksidasi mesti yang belakang ini. O2 ditambah 4A plus ditambah 4E. Paham ya? Halo? Paham. Anodanya apa? Oh, anodanya itu cantik putih ayu enggak? Cantik putih ayu enggak? Bukan. Cukupan. Ya toh? Cu kan cukupan. Ya toh? Nah, kalau cukupan ya cukup Cu gitu. Berarti Cu menjadi apa? Cu2 plus ditambah 2E. Paham nggak? Ini kemarin sudah diterangkan ya. Ya, saya hanya ngulang aja. Paham? Halo? Paham. Paham ya? Oke, kalau paham, saya lanjutkan ke hukum Faraday. Ya, hukum Faraday. Ini ada Sharon, Aurel, Airen ya. Clara, nah, Clara Dinda. Ini ada Clara. Tadi kalau misalnya nggak cantik putih ayu yang nggak inert itu yang jadi anoda langsung apanya? Anoda itu berarti langsung teroksidasi.
Misalkan Cu, anodanya Cu ya berarti Cu menjadi Cu2 plus 2E. Misalkan anodanya Zn, ya berarti Zn-nya Zn jadi Zn2 plus 2E. Oh, ternyata anodanya Ni gitu ya. Berarti Ni jadi Ni2 plus 2E gitu. Gimana? Paham nggak? Ya, Om. Oke Makasih. ya, paham? Ya, Om mau tanya, boleh. kalau misalkan anodanya itu Fe, itu berarti 3 plus apa 2 plus? Oh, 2 plus. Jadi dia itu cenderung stabil kalau di plus 2. Jadi dari rata-rata logam itu cenderung stabil di plus 2. Atau kalau nanti misalkan UTBK, itu kamu nggak perlu mikirkan muatannya jadi apa. Mesti nanti di pilihannya pasti ada rel. Nanti ada reaksinya nanti itu loh. Kamu tinggal menentukan dia oksidasi atau reduksi. Cuma hati-hati ya, kalau di anoda itu oksidasi. Mungkin pilihannya kayak gini, misalkan Cu ini nanti pilihannya Cu menjadi Cu2 plus 2E atau Cu2 plus 2E menjadi Cu. Itu aja pilihannya. Ya, ada lagi? Makasih Om. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Daniel? Nah, Daniel, panggilnya Daniel ya ini ya. Halo, paham Nil? Paham Om. Oke. Laudita, Destia. Panggilannya Laudita ya. Dita. Paham Dit? Paham, Om. Oke. Ada Talita. Talita Malang 3. Gimana Talita? Paham. Oke, ya wis. Lanjut ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke hukum Faraday. Nah, ini kan ada listrik ya. Jadi dia pakai listrik terus untuk menghasilkan zat-zat ini. Jadi reduknya reduk yang tidak spontan, ya. Nah, nanti hubungannya dengan listrik yang digunakan terhadap hasilnya itu apa, ya. Nah, sekarang kita menuju ke hukum Faraday-nya, ya. Hukum Faraday. Tapi cantik. Nah, hukum Kenapa Faraday sendiri sendiri nggak itu dapet ada ya, dua jangan ya. yang Hukum coba. Faraday itu ada dua. Ada namanya hukum satu Faraday. Ferdita juga cantik, Hukum Masya Allah. satu Masih Faraday, ya loh. Nah, hukum satu Faraday Enggak itu sih, emangnya banyaknya zat yang dihasilkan Iya, W sayang. masa nanti sebanding sama E Oke, dikali sayang. I dikali T dibagi dengan 96.500. Ini ketetapan, gitu ya. W itu apa? W itu massa. Nah, W itu massa ini dalam satuan gram. Gitu ya. W itu massa, satuannya gram. Terus I itu kuat arus ya, satuannya apa? Ampere. T itu apa? Waktu ya, waktu satuannya apa? Sekon, gitu ya. Nah, terus ada E di situ. E itu apa? Massa ekivalen. Nah, beda dengan massa yang gram itu ya. Nah, E ini gimana rumusnya? AR dibagi valensi. Loh, valensi itu apa? Valensi itu adalah elektron yang terlibat. Nah, jadi jumlah elektron yang terlibat. Coba adik-adik lihat. Di sini ada H2. Coba perhatikan H2. Jadi valensi ada zat namanya H2. Berapakah elektron yang terlibat di situ? Berapa yang terlibat? 2. 2. Maka valensi H2 di sini adalah 2. Ingat, valensinya H2 adalah 2. Coba kamu perhatikan di bawahnya itu ada Na ya, ada Na ya. Valensinya Na berarti berapa? 1. 1. Coba ada Pb2+, berarti valensi Pb2+? 2. 2. Ada O2, coba ada O2 ya, ada O2. Di mana O2 di sini ya? Berarti valensi O2 berapa? Halo, valensi O2 berapa? 4. 4. Jadi valensi itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Gitu ya. Nah, dihafalkan boleh. Jadi O2 4, H2 2, Cl2 2, ya loh.
Nah, kalau logam sama dengan muatannya. Jadi kalau logam itu nanti sama dengan muatannya, ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang nggak paham tentang valensi? Nah, contohnya apa? Misalkan saya punya CuSO4, ya. ArCu-nya berapa? ArCu-nya 63,5. Berarti nilai ECU-nya, berarti AR-nya kan 63,5 toh, dibagi valensinya. Lihat, SO4 itu min berapa? SO4 min berapa? Min 2. Min 2. Jadi kalau SO4 min 2 berarti CU-nya berapa plus? Plus 2. Plus 2. Maka kita masukkan di sini. Nah, jadi valensinya CU sama dengan plus 2. Jadi kalau logam itu nanti sama dengan muatannya, sama dengan bilognya ya. Oke. Terus nanti ada yang namanya Ki. Nah, Ki itu sama dengan muatan ya. Ki itu sama dengan muatan, satuannya kolom, ya toh? Terus ada lagi yang namanya F. Ya. F itu apa? F itu Faraday. Nah, satuannya F itu apa? I dikali T dibagi 96.500. Ya. Paham ra? Nah, kalau Ki itu I dikali T. Nah, ya. Berarti kalau F itu tak ganti Ki boleh, Pak? Boleh. Ki per 96.500. Tak ulang lagi ya. Ki itu muatannya, Ki muatan ya. Ki itu muatan, rumusnya I kali T. Lek Faraday I kali T per 96.500 atau muatan dibagi 96.500. Sehingga rumusnya ini bisa disederhanakan. W sama dengan E, karena I kali T nilainya Ki muatan, maka tak ganti Ki per 96.500. Ya. Ki per 96.500 itu namanya Faraday. Maka tak ganti lagi. W sama dengan E dikali F. Ya. Nah, ini rumusnya dulu. Terus hukum 2 Faraday. Nah, kalau hukum 2 Faraday, nah ini perbandingan, ya toh? Hukum 2 Faraday ini perbandingan. Karena listrik yang dipakai mesti sama ya, mesti. Di dalam sel elektrolisis itu mesti listrik yang dipakai sama. Maka W2 dibanding W1 nilainya pasti sama dengan E2 dibanding E1. Ya. Oke? Nah, ini ya, ini hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu ada hukum 1 Faraday, ada hukum 2 Faraday. Nah, sekarang kita latihan soal, gitu ya. Jadi contoh ini ya. Elektrolisis. Nah, misalnya ada contoh gini. Elektrolisis larutan AgNO3 ya. 0,1 M sebanyak 1 liter. Nah, sebanyak 1 liter ya. Dengan arus 1 ampere selama 9650 detik. Nah, menggunakan elektroda inet. Nah, elektroda inet ya. Elektroda inet itu cantik putih air tadi, ya toh? Tentukan. Nah, tentukan yang pertama adalah mol elektron. Mol elektronnya yang ditanya. Nah, mol elektron itu yang mana? Mol elektron itu yang ini tadi, Dek. Yang pada saat kita melakukan proses reaksi di katoda anoda itu kan ada elektronnya ini. Nah, ini molnya berapa mol ini? Nah, itu namanya mol elektron ya. Atau biasa kita sebut dengan istilah Faraday. Jadi nama lain dari mol elektron itu namanya apa? Faraday. Jadi namanya sama dengan Faraday, gitu ya. Nah, sama dengan Faraday, gitu ya. Jadi mol elektron sama dengan Faraday. Ingat rumusnya Faraday tadi apa rumusnya?
Jadi Faraday tadi rumusnya apa? Halo, rumusnya Faraday? I kali T per 96.500 ya, oke. Jadi rumusnya Faraday itu I kali T per 96.500. Jadi kalau kamu ditanya mol elektron, kamu nggak usah bingung, ya. Rumusnya F itu sama dengan apa? F sama dengan apa? I kali T Heeh. per I kali T 96.500. per 96.500, gitu. Jadi I kali T per 96.500. I-nya nilainya berapa? I-nya nilainya berapa? Ayo. 1. T-nya nilainya berapa? 9650. 9650 dibagi 96.500. Berapa 9650 bagi 96.500? Sewa diterima dengan Halo? Berapa? juta. Dita? 1/10. Berapa? 1/10 itu? 0,1. 0,1 Faraday atau 0,1 mol elektron. Gitu ya. Jadi 0,1 mol elektron. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tadi yang masa ekivalen tuh ada satuannya apa enggak? Oh, kalau masa ekivalen itu E, itu biasanya pakai karena AR. AR itu apa? Gram per mol, loh. Iya. Prevalensi, gitu. Nah, berarti nanti ada, ya satuannya ada sebenarnya. Cuma nanti satuannya kalau W ya anggap aja massa gitu. Ya, valensi kan nggak ada satuannya. Jumlah elektron yang terlibat karena berarti kan nggak ada elektron. Kalau AR itu kan ada satuannya gram per mol, loh. Halo? Ya. Terus yang B ya. Jadi kalau untuk konversi satuan silakan nanti masukkan aja itu. Yang B itu misalkan ditanya massa endapan Ag, nah ini kan Ag, larutan AgNO3 ya, 0,1 M sebanyak 1 liter dengan arus 1 ampere gitu ya. Massa endapan Ag yang dihasilkan di katoda. Katoda itu ya. ArAg-nya sama dengan 108. Coba, kalau massa endapan Ag itu berarti yang ditanya apa? Massa endapan Ag berarti yang mana itu tadi? Di hukum 1 ini. Yang W bukan. W, betul, masanya ya, bukan massa ekivalen ya, masanya. Berarti W. W tadi rumusnya apa? Kalau sudah ada Faraday-nya? E kali F. E kali F. E dikali F, gitu ya. Coba. F, nah tadi sudah ya, berarti tinggal apa? E ya? Iya. E-nya berarti AR prevalensi toh? AR-nya berapa? 108 ya. Kalau valensinya coba NO3 itu min berapa? Muatan NO3. Halo, NO3 min? 1. Min 1. Berarti Ag-nya? Plus 1. Plus 1. Ag-nya plus 1 gitu ya. Nah, berarti kita bagi valensinya 1 ya. 108 bagi 1 berapa? 108. Ya pinter ya toh. 108 bagi 1 108. Karena kemarin ada yang jawab 108 bagi 1 berapa? 1 gitu ya. Nah, 108 dikali Faraday. Faraday-nya berapa? 0,1. Berarti 10,8 gram.
Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak ini? Untuk menghitung massa endapan. Halo? Dita? Ya, Paham? paham. Oke. Terus ada Daniel? Paham ya? Paham, Om. Talita? Paham. Oh, paham kabeh wis sip ya. Ini ada namanya Benaya. Benaya Catrape ini dari mana, Ben? Dari S1, Om. Dari? SMA 1, Om. Oh, SMA 1. SMA 1 Benaya. Ada Rizaldi, Rifki, Rizaldi ini mana Rizal? Rizaldi? Halo, Rizaldi? Rizaldi? Nah, ini dari Malang 1, Malang 2, Malang 3 ya? Absennya tolong di rename ya. Nah, namanya tolong Malang 1, Malang 2. Oke, Malang 2 Rizaldi. Dari SMA mana Rizaldi? Oh, ini chat, ada chatnya ini ya. Oke. Oh, SMA 9. Oke. Paham ya, Zal? Zal, paham ya? Oh, sip. Oke. Sekarang lanjut ya, yang C. Nah, biasanya terutama soal UTBK, tuh nanti dihubung-hubungkan dengan stoichiometry gitu loh. Jadi hubungannya dengan stoichiometry, tidak hanya hukum Faraday, tidak hanya W sama dengan EIT per 9500 selesai, itu enggak biasanya. Tapi dihubungkan dengan konsep yang namanya stoichiometry. Loh, contohnya soalnya kayak apa? Modelnya seperti ini, ya. Nah, misalnya ditanya di sini. Misalnya volume gas yang dihasilkan gitu di anoda pada saat STP. Jadi yang ditanyakan adalah volume gas yang dihasilkan di anoda pada saat STP. Masih ingat nggak rumus volume gas pada saat STP? VSTP sama dengan apa? Yang ingat? 2,4. Apa? Mol dikali 22,4. Jadi molnya gasnya itu dikalikan dengan 22,4. Paham nggak? Halo? Ya, VSTP sama dengan mol kali 22,4 ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu itu gasnya di anoda gas apa ya. Nah, kita kembali lagi gitu ya. Ini kan menggunakan elektroda inet. Inet tadi CPTAU gitu ya. Lihat belakangnya. Belakangnya ada apanya? Elektroda inet, terus belakangnya ada O toh? Kalau inet, cantik putih ayu, terus ada O-nya, berarti yang teroksidasi siapa? H2O. Nah, 22O ya. Jadi reaksinya tadi gimana? 2H2O. 2H2O, ngono toh? Menjadi O2 ditambah 4H plus, gitu ya, ditambah 4 elektron. Paham nggak? Halo? Gitu ya tadi ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah V. Yang namanya gas itu yang mana? Coba adik-adik lihat. Ada H2O, ada O2. Ini kan nggak diterangkan gas apa ya. Cuma ditanya volume gas yang dihasilkan di anoda pada saat STP. Nah, yang namanya gas yang mana? H2O, O2, 4H plus atau 4E? O2. O2, ya toh? Jadi kita harus ngitung molnya ini ya. Karena VSTP sama dengan apa tadi? Mol kali 22,4. Betul nggak? Nah, dikali 22,4. Gini toh? Berarti kita butuh molnya kan? Molnya O2 ya. Nah, molnya O2 ini dihitung dari molnya siapa? Pastinya molnya elektron. Loh, mol elektronnya kan sudah ketemu.
Nah, ya toh. Ini tadi kan namanya mol elektron. Mol elektron. Gitu ya. 0,1 Faraday itu mol elektron. Nah, mol elektronnya berapa? Nah, ini ya. Kalau tak tutup tak lanjutkan kan di sini, ya toh? Jadi mol elektronnya itu nilainya 0,1 F atau 0,1 mol. Berarti ini mol elektronnya 0,1 mol. C. Ada yang tanya? Sebelum saya lanjut. Jadi yang namanya Faraday itu mol elektron ya. Mol elektronnya di situ 0,1 ya, 0,1 F. Ya. Halo? Tisu. Paham? Ada pertanyaan? Rel? Aurel? Ya, Paham, Rel? paham. Oke. Ren, Seren? Paham, Ren? Paham, Om. Oke, ya wes, sip. Berarti kalau elektronnya, mol elektronnya itu 0,1, ya toh? Mol elektronnya itu 0,1. Berarti kosen mol H plusnya berapa, Dik? Kamu ingat stoichiometri enggak? Perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Coba koefisiennya H plus berapa? 4. 4. Koefisiennya elektron berapa? 4. Sama enggak? Sama. Berarti molnya sama enggak? Kalau koefisiennya sama, mesti molnya Sama. sama. Berarti 0,1 mol. Paham enggak? Nah, koefisiennya O2 nilainya berapa? Koefisiennya O2 nilainya berapa? 1. 1. Berarti molnya O2 berapa? Kan perbandingannya berapa? 1 banding 4. Ya toh? Ini 1, ini 4. Paham nggak? Berarti nilainya O2, molnya O2 kan 1/4-nya dari 0,1. Benar nggak? 1/4 dari mol elektron. Betul nggak? Iya. Nah, 1/4 kali 0,1. Paham nggak? Karena perbandingan koefisiennya berapa? 1 banding 4. Ya kan? Halo? Nah, berarti 1/4 kali 0,1, ya toh? Dikali 22,4. Gitu ya? Sebentar. Nah. Berarti VSTP-nya, ya tahu VSTP-nya berarti 1/4 dikali 0,1 dikali 22,4. Paham nggak? Berarti berapa? 22,4 bagi 4, 5,6. Berarti ini 0,56 liter. Sebelum saya lanjutkan, karena ini menyinggung masalah stoichiometri. Pelajaran kelas 10 semester 2. Ya, sudah lama ya. Kalau nggak salah ini kamu sudah masuk pandemi ya. Karena ini semester 2 kelas 10. Nah, pelajaran terakhir sendiri. Sudah paham? Halo Dit, Dita, paham Dit? Paham, Om. Oh, paham ya. Oke. Sekarang, nah, tak tanya dulu. Kamu dengan pH masih ingat enggak? Coba tak tanya. Konsentrasi H plus 10-3 berarti pH-nya berapa? 3. Konsentrasi H plus sama dengan 2 kali 10-5 berarti pH-nya berapa? 5 min? Log 2. Log 2. Ya toh? Konsentrasi H plus sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya berapa? 4 min log 3. 4 min log 3. Oke, berarti sekarang kita hubungkan dengan pH ya, karena sudah paham kamu ya. Coba kalau hubungannya dengan pH gimana ya?
Ya, hubungannya dengan pH. Nah, tadi ada yang belum paham tentang pH ini? Nah, ini sekalian ngulang-ngulang materi untuk persiapan UTBK ini. Nah, dihubung-hubungkan gitu. Coba, ada yang belum paham tentang pH tadi? Paham semua ya? Nah, sekarang yang D ya. pH larutan di anoda, hati-hati yang ditanya di anoda. Coba di anoda reaksinya tetap ya 22O menjadi O2 ditambah 4A+ ditambah 4E. Coba kalau ditanya tentang pH, ya toh, kalau ditanya tentang pH, berarti yang mana yang berhubungan? H2O, O2, H+ atau E elektron yang berhubungan dengan pH? Gitu. Yang hapus. A+. Berarti kita butuh molnya lagi. Molnya elektron kan 0,1 ya toh? Berarti mol H+-nya berapa? Selesai gitu. 0,1. 0,1. Yang diminta untuk pH itu kan konsentrasi. Ingat konsentrasi M itu kan mol per liter ya. N dibagi V, betul nggak? Ya kan? Mol per liter atau N per V ya. Paham? Berarti kalau diminta konsentrasi H+, ya toh? Berarti sama dengan mol H+ dibagi volumenya. Ya toh? Coba mol H+-nya berapa? Mol H+-nya berapa tadi? Oh ini ya, 0,1 itu ya. Volumenya di soal. Coba volumenya berapa? Volume larutannya nih maksud ya. Sebanyak 1L. Berarti ini volume larutannya. Ya. Berarti 1 liter. Arik nanti ya, jam ininya masih jam 3 ya. Berarti 0,1 dibagi berapa? Terima kasih. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita awali dulu dengan doa. Sebentar ya. Agar kita memperoleh manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari benar-benar bisa kita pahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebentar, nge-lag ini komputer laptopnya ini ya. IJU. CP. Sebentar ya. Tak mau ganti ini ya. Alhamdulillah bisa. Oke. 0,1 dibagi 1 ya. Nah, jadi 0,1 dibagi 1. Nah, karena volumenya 1 liter ya. Berarti sama dengan 10 pangkat min 1. Gitu ya. Nah, kalau konsentrasi H+-nya 10 min 1 berarti pH-nya berapa? pH-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kalau kamu mencari pH ya, lihat dulu ya. Berapa mol elektronnya? Oh, mol elektronnya 0,1, berarti mol H+-nya 0,1 kalau di sini karena koefisiennya sama. Nah, kalau cari konsentrasi H+, berarti mol H+ kamu bagi dengan volumenya, ya. Ini coba diamati dulu. Nah, mana yang kurang jelas? Nah, silakan. Nomor A bisa, B bisa, C bisa, D bisa. Oke. Ada pertanyaan? Karena saya mau kasih soal lagi. Nah, silakan di screenshot dulu ya. Yang ini, terutama yang ini, Dik. Yang jawaban ini ya. Yo. Mungkin di screenshot dulu untuk mengerjakan soal berikutnya. Untuk lihat ya. Coba screenshot yang ini dulu, Dik. Ya, terus yang ini? Terus yang ini ya. Nah, silakan. Nah, di sini tak kasih soal lagi ya. Soalnya mirip persis ya. Baru kalau sudah selesai kita akan bahas modul yang ini ya. Oke, sekarang
soalnya ya, soal lagi. Elektrolisis, nah ini elektrolisis ya. Larutan CuSO4 2M sebanyak ada chat. Oh ya, yang awal ya, yang awal. Sebentar, mungkin ada yang mau SS. Mungkin kalau ini nanti dikirim filenya, tapi karena ini saya mau bahas ya soal dengan tipe soal yang sama, ya di SS dulu sementara ini biar nanti kamu bisa lihat cara ngerjakan ya. Intinya ngulang dulu ya, ngulang. Sudah ya. Ini tadi yang awal ini ya, yang awal. Nah, yuk. Elektrolisis larutan CuSO4 2M sebanyak 2 liter, ya, sebanyak 2 liter menggunakan arus 2 ampere dengan elektroda init. Ya. Tentukan yang pertama mol elektron. Nah, kamu disuruh mencari mol, belum, soalnya belum lengkap. Selama 965 detik. Nah, jadi angkanya gampang aja ya. Elektrolisis larutan CuSO4 2M sebanyak 2 liter menggunakan arus 2 ampere dengan elektroda inert selama 965 detik. Nah, ini ya. Tentukan yang A, mol elektronnya. Jadi mol elektron. B, massa Cu yang dihasilkan, ya, yang dihasilkan di katoda. Nah, ya. ARCU-nya 63,5 gitu ya. Yang C, volume gas yang dihasilkan di anoda pada saat STP gitu ya. Yang D, pH larutan di anoda ya. Yuk silakan dicoba. Nah, waktunya 2 menit. Jadi caranya sama ya. Mungkin pakai coret-coret, nah, pakai buram di rumah ya. Caranya sama, mungkin tadi hasil screenshotnya. Jadi mol elektron, tak ulang lagi, mol elektron itu sama dengan Faraday ya. Jadi mol elektron itu sama dengan Faraday. Rumusnya tadi adalah F sama dengan I kali T plus 96500 ya. Terus yang B itu massa Cu yang dihasilkan di katoda, berarti massa Cu itu berarti W-nya ya. Terus yang C, volume gas yang dihasilkan di anoda pada saat STP. Nah, jadi volume gasnya berapa? Yang D, pH larutan di anoda. Gitu ya. Tuh, silakan. Oh, Malang 2, Brian ya, Brian. PWK itu apa? Nah, Brian ini SMA 8 ya, Yan? Halo, Yan? Oh, ngechat ini. Oh ya.
Nih, Rian ini dulu kalau nggak salah kamu SMP 4 ya, Yan? Pakai kacamata toh, Yan? Nah, iya, semua ya. Ada Anastasia. Anastasia ini dari SMA mana, Anastasia? Yang ini. Halo, Anastasia? Anjay. Anastasia Malang 1 dari SMA mana? Lagi izin. Bikin dus malahan tapi aku masih nope jangan bikin dus never pinjam lupa semua materi yang diajarin. Aku besok nang Lafayette kak. Apa? Ya lah. Ya enggak kudu koncoku SMA. Nabila iku lho, nap iku lho. Oke, yuk kita lihat yang A ya. Mungkin ada yang nemu jawaban yang A ya. Nemu jawaban yang A? Ada yang ketemu A? Mol elektronnya? 0,02. 0,02. Coba kita lihat. 0,02 ya. Oke, Kansa juga jawab 0,02 ya. Rumusnya apa? I kali T per 96500. F sama dengan I kali T per 96500. Kenapa ini saya tekankan mol elektron? Karena banyak siswa itu nggak paham yang namanya mol elektron. Dia nggak paham yang namanya mol elektron. Akhirnya apa? Ya toh? Padahal mol elektron itu sama dengan Faraday. Sebenarnya dia bisa rumusnya Faraday. Ya, sebenarnya dia bisa rumusnya Faraday. Cuma nggak ngerti yang dimaksud mol elektron itu apa. Ya. F sama dengan I kali T per 96500 ya. I-nya berapa? I-nya 2 ya. T-nya 965 per 96500. No. Berarti sama dengan 0,02 Faraday atau 0,02 mol gitu ya. Oke, yang B mungkin ada yang ketemu yang B? Ngono lho, Kak. Kak. Lho, senengane lek mari entuk Pak. Yang B ada yang ketemu? 31,75. 31,75. Coba kita lihat ya. Rumusnya apa? W sama dengan E dikali F gitu ya. E-nya AR per valensi. AR-nya berapa? 63,5. Coba ada yang tahu valensinya CU di situ? 2. 2 ya. Kan SO4 min 2 ya. SO4 min 2 berarti CU-nya plus 2. Ya toh? Berarti valensinya 2 ya. Nah, sekarang kita masukkan 63,5 dibagi 2 dikali 0,02.
Nah, sekarang 0,02 bagi 2 berapa? 0,01. Nah, berarti jawabannya berapa? 0,635. 0,635. Oh, tadi yang jawab 31,75 mungkin salah di valensi kayak ya. Lupa Belum. dikalikan F-nya, Om. Oh, belum dikalikan F. Cuma ngitung E-nya aja ya. Ya, Om. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kan, nah maksudnya kalau kamu ngerjakan ini kan kamu nanti ingat, oh saya dulu salahnya di sini. Nah, nanti kalau sudah pernah salah itu mesti ingat itu loh. Ya, ingat. Nah, tujuan latihan kayak tryout gitu ya. Itu apakah tryout itu selalu harus benar? Ya, seharusnya iya. Cuma kalau salah, ya kalau salah ya ada baiknya juga. Kenapa? Karena kalau salah kamu akan ingat, oh salahnya di sini. Berarti kamu akan ingat benarnya juga itu. Ya. Oke, yang C coba yang C. Mungkin ada yang ketemu jawaban yang C? Yang C, mungkin ada yang ketemu? Dita ketemu nggak, Dit? Nggak yakin tapi Enggak apa-apa, nggak yakin. Ya. Berapa, Dit? Ketemunya, Dit? 0,112. 0,112. Ya, kamu harus yakin tuh, Dit. Nah, ya, kamu nggak yakin, nah, terus siapa yang yakin sama kamu? Nah, kan gitu lah. Jadi kalau ngerjakan soal itu yakin aja itu. Ya. Barangkali nanti kalau yakin itu kadang salah tapi benar ya. Ya, karena cocok dengan kuncinya ya. Kan bisa aja kayak gitu ya. Dah? Mungkin ada selain 0,112? Dita ini jawabnya 0,112 ini. Saya juga belum ngitung ini benar apa salah ya. Mungkin kita tanya ke Aurel. Iya, Rel, ketemu nggak, Rel? Sama nggak, Rel? Sama Oh, 0,1. sama. Nah, ya toh. Nah, kalau dua sampel ini sudah sama kayak benar itu, Dit, ya toh. Yakin, Dit ya? Jadi kita koreksi, Dit. Anodanya yuk, kan anoda itu kamu harus tahu gasnya dulu toh. Coba reaksi di anoda gimana, yuk. Allahu Akbar. Halo? H2O 22O, terus? jadi O2 4H plus 4E. 4A plus ditambah 4 elektron, gitu ya. Mol elektronnya tadi ketemu berapa? 0,02 ya? Berarti O2-nya kan seperempatnya ya. O2-nya ini kan koefisiennya 1/4. 0,02 dibagi 4. Paham nggak? Halo? Nah, terus VSTP-nya berarti sama dengan N kali 22,4. Ya toh? Berarti 0,02 dibagi 4 dikali 22,4. Ya toh? 0,02 bagi 4 0,005 gitu ya. Separuhnya kan 0,005 ya. 0,005 kali 22,4 ya separuhnya. 0,112 liter. Oke, ada pertanyaan? Benar ya tadi ya. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang jawabannya beda? Ada yang jawabannya beda? Nggak ada ya, sama semua ya. Coba ayo. Sekarang yang pH. Mungkin ada yang ketemu pH. pH-nya ketemu juga, Dit. Punya Dit. Beda janji. Dit, Ya, ketemu berapa, Dit? 5,6 min log 2. Berapa? Nggak tahu Om, 5,6 min log 2. Oh ya. Terus punya Seren. Terus ngitung urung Ren. Belum nemu. Oh belum nemu ya. Kita temukan bareng-bareng ya. Yuk, 22O gitu ya. Nah, karena ada birunya ini. 22O gitu ya. Menjadi apa? O2 ditambah 4A plus ditambah 4 elektron. Kan gitu ya. Nah, mol elektronnya kan 0,02 gitu ya. Nah, berarti mol H plusnya berapa? Koefisiennya sama enggak? Sama.
Nah, berarti mol H plusnya 0,02. 0,02. Ya toh? Berarti konsentrasi H plusnya kan mol H plus itu kami bagi dengan volume total toh? Dengan volumenya, sorry. Nah, volumenya nggak ada perubahan ya. Nah, sebanyak 2 liter tetap ya. Jadi nggak ada perubahan volume di sini. Berarti 0,02 dibagi berapa? 2. 2. Berarti berapa? Salah Om yang tadi salah masukin. Oh, kamu masukkan angka berapa? Oh, volumenya. Yang 0,112-nya. Oh, volumenya ini ya. Volumenya V-nya ini ya. V-nya ini ya. Kamu masukkan volume gas. Nah, itu volume gasnya, Dit. Nah, 2-nya itu volume larutan loh, Dit. Oh, itu loh, Dit. 2 liter ini loh, Dit. Nah, ya toh? Oke. Nah, ya. Enggak apa-apa, bener kok. Cuma salah masuk aja ya. Berarti 0,01. Berarti 10 min 2 ya. Berarti pH-nya sama dengan berapa? 2. Oke. pH-nya sama dengan 2. Ada pertanyaan? Saren. Ya, Om. Paham? Paham, Om. Oke, paham ya. Daniel. Paham ya, Nil? Paham, Om. Oke. Talita? Paham. Oh, siap. Lanjut, ya toh? Nah, ini kan hukum Faraday yang pertama, ini contoh-contohnya tadi, ya toh? Sekarang contoh untuk Faraday kedua itu bentuk soalnya kayak apa ya bentuk Faraday yang kedua itu? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nomor 3 tadi ya. Elektrolisis, nah, ini ya bentuk sederhananya gini. Elektrolisis larutan gitu ya. AgNO3 menghasilkan endapan Ag sebanyak 21,6 gram. Ya. ARAG-nya 108. Jika listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan gitu ya. CuSO4, ArCu-nya 63,5 ya toh. Massa endapan Cu yang dihasilkan berapa? Ayo, kalau kita lihat di soal-soal yang ini, yang kita bahas tadi, ya, nah ini kan zat-nya cuma satu ya itu ya, yang jadi ya cuma CuSO4 aja ya itu yang dielektrolisis, ya. Nah kalau di soal nomor 3 ini kan zat-nya ada 2 nih, ada AgNO3 sama CuSO4. Nah ini ya. Jadi elektrolisis larutan AgNO3 menghasilkan endapan Ag sebanyak 21,6 gram, ArAg 108. Nah, terus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan CuSO4. Jadi ada 2 zat yang dielektrolisis. Kebetulan listriknya sama, ya. Massa endapan Cu karena ada 2 zat, ya, maka kita pakai perbandingan. Jadi kita bandingkan, ya. Berarti WCU atau W2 per W1 ya boleh dibanding WAG sama dengan ECU dibanding EAG ya. WCU dibanding WAG sama dengan ECU dibanding EAG. Coba WCU ya. Nah, WCU-nya dicari ya. WAG-nya berapa WAG-nya? 21,6. Pinter ya, 21,6. WAG itu berarti massa Ag-nya, gitu ya.
Terus ECU-nya? ARCU-nya? Nah, ECU itu kan, itu kan AR prevalensi ya. AR prevalensi ya. Halo? Berarti AR-nya CU kan 63,5. Valensinya berapa, Dik? CU SO plus 2. Berarti dibagi 2 ya. Gitu ya. EAG berarti ARAG 108 toh? Iya. Dibagi valensinya AG tadi berapa? 1. 1. Ya toh? Dibagi 1. Nah, terus kali silangnya. 21,6 dikali 63,5 dibagi 2, ya toh? Paham ya? Dikali 1 per 108. Dibalik toh? Oke. Jadi ingat, saya nggak pakai rumus cepat ya. Saya nggak pakai rumus cepat, ini saya pakai yang biasa ya. Jadi kalau ketemu lagi mungkin saya akan bahas pakai salan yang berbeda. Ini sebenarnya soal ini bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara ya. Tapi hari ini saya fokuskan di satu cara dulu ya, di satu cara dulu. Jadi biar kamu menguasai ya intinya. Yuk, 21,6 dengan 108 itu kalau dibagi kan bisa itu. 0,2 toh? Enggak? 0,2 dengan 2 kan bisa 0,1. Berarti 0,1 kali 6 3,5. Berarti jawabannya 6,35 gram. Bisa dipahami? Halo? Halo? Oke, Rel, paham Rel? Paham. Oke, screenshot dulu ini. Sebelum saya kasih soal yang keempat, soalnya bentuknya mirip dengan ini ya. Habis itu kita bahas modul ya. Silakan di screenshot dulu. Nah, kalau sudah di screenshot, nah sekarang saya akan kasih soal yang tipenya sama ya. Hukum 2 Faraday. Elektrolisis gitu ya, elektrolisis larutan NiSO4 gitu. RNI-nya 59. Menghasilkan Waalaikumsalam. endapan Ni sebesar 2,95 gram. Jika listrik yang sama, nah listriknya sama ya, dialirkan ke dalam, gitu ya. Jika listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan CuSO4, ya, ArCu-nya 63,5, maka massa endapan Cu yang dihasilkan adalah, yuk silakan dicoba dulu. Jadi zatnya ada 2, ada Ni sama Cu. Nah kalau zatnya ada 2 ya berarti pakai hukum 2 Faraday. Jadi pakai perbandingan gitu ya. Silakan. Mama.
Ada yang ketemu? Masih proses ya? Mungkin ada yang ketemu? Dit, ketemu nggak Dit? Punya Dit? Caranya sama kan, Om? Hah? Berapa? Caranya sama kan? Ya sama. Sudah ketemu? Belum? 3,175. 3,175. Ya, kita coba ya. Kayak perbandingan ya. WCU dibanding WNI sama dengan ECU dibanding ENI. Kan gitu ya. WCU-nya dicari, WNI-nya 2,95. 2,95. ECU, ARCU bagi valensi 63,5 per 2 per, gitu ya. ARNI 59 ya, 59 per 2. Nah, ternyata bisa dicoret ini. Nah, dicoret bisa ini ya. Nah, tinggal kali silang ya. WCU sama dengan 63,5 dibagi 59 dikali 2,95 ya. Ini sebenarnya angka cantik ya ini ya. 2,95 dikali 29,5 kali 2 itu 59 sebenarnya ya. Jadi kalau ini kita coret ini 20 sebenarnya ya. Ini 20. Berarti 63,5 bagi 2 31,75 berarti 3,175. Pinter. Nah, ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke suplemen? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, siapkan suplemennya yang warna biru ya, Dik ya. Nah, suplemen yang warna biru. Yang materinya, yang bukunya itu gabungan. Ya, mungkin ada yang nggak dapat ini, yang belum dapat suplemen? Semua dapat ya? Ren, Sharon, kamu dapat suplemen nggak, Ren? Iya. Sudah dapat suplemen? Buku yang biru itu loh, Ren. Yang ada fisikanya, ada biologi. Ya. Udah ambil tapi masih dikirim, Om. Oh, masih proses pengiriman? Iya. Oh, belum nyampe ya? Belum. Ya wes. Oke, saya tak tuliskan dulu ya. Jadi yang sudah dapat halaman 88 ya. Halaman 88 nomor 15. Nah, gini Ren, tulis yang mungkin yang belum dapat modul karena terkendala jarak ya kayak iya. Itu sudah dikirim mulai kapan Ren itu? Sudah lama ya Ren ya? Iya. Oke. Ayo, Halaman Papua, Bro. 88 ya, halaman 88 nomor 15 seperti ini ya. Jumlah muatan listrik per mol elektron yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium ArCa sama dengan 40 adalah, tak tulis ya. Nah, jumlah ini tulisannya kayak gini. Oke, sebentar, mungkin yang lain mau ngerjakan langsung gak apa-apa ya. Ini yang belum dapat modul ini tak tulis ini ya. Jumlah muatan listrik, ya jumlah muatan listrik kamu ini sudah anu ya Ren ya, sudah apa itu? Sudah lama tuh ini materi ini ya. Kamu sekarang kan turunan Alkana ya? Iya. Kemarin ulangan bisa? Belum ulangan, masih latihan soal seingat. Oh, kok kemarin kayak Ratu sudah ulangan itu? Kalau nggak nih, halo Alkana kayak. Nggak tahu, udah lupa udah ulangan atau belum. Ya, saking kayak ya. 60 gram ya.
ion kalsium menjadi logam kalsium ini ya. Logam kalsium. ArCa-nya sama dengan 40 ya. Adalah F. Nah, jadi yang ditanya F-nya ini ada pilihannya A, B, C, D, E ya. 1, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0. Oke. Nah, jumlah muatan listrik per mol elektron yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium. ArCa-nya 40 adalah. Nah, mungkin ada yang ketemu? Natasha, mungkin Natasha sudah ketemu Natasha? Natasha? Halo, Natasha? Oh, ini sudah pernah ya? Oke, jawabannya yang mana? Sorry. Oh, 3. Oke. Yang belum nomor berapa, Dek? Saya tak tanya dulu ya. Jadi ini mungkin ingat-ingat ya, W sama dengan E dikali F, ya. E itu AR pervalensi ya. Nah, AR-nya berapa? 40 ya. Valensinya kalau ion Ca itu kan golongan 2A, ya toh? Ca itu golongan 2A. Ca itu Ca12. Ini loh golongan 2A. Berarti bagi 2 kali F nanti sama dengan W-nya. Ini W-nya. W-nya 60, ya toh? 2 kali 60 120. 120 bagi 43 gitu ya. Oke. Yang belum soal nomor berapa? Nomor 16 itu sudah belum, Dek? Nomor 16. Kansa mungkin yang ingat nomor 16 itu sudah belum? Sah? 16, nomor 16 di modul. Sudah belum? Halo? Kansa, nomor 16 sudah belum? Sudah dibahas belum? Oh, sudah. Berarti sudah selesai. Nomor 9, nomor 18 juga sudah. Iya, suaranya nggak kedengeran nih. Ya cat aja wis. Sudah Om. Oke, 19. Oh, 9 sudah semua ya. Tak carikan soal berarti ya. Nah, berarti saya harus buat soal sendiri ini ya. Nah, oke, soalnya saya bikin sendiri ya. Tadi soal madain sendiri. Nah, ini saya hubungkan dengan stoikiometri lagi ya. Elektrolisis, nah misalnya elektrolisis larutan AgNO3 ya toh, menggunakan arus sebesar Enak Kak Windows 11 Kak. 0,1 Faraday gitu ya. Update dhewe Menggunakan deh. arus sebesar 0,1 Faraday dengan elektroda inert. Apa dengan bentuk per aplikasine iku sing tentukan volume gas yang dihasilkan ya. Ini sekalian ingat kelas 10 ya. Dihasilkan
di anoda diukur. Nah, diukur pada saat volume 14 gram N2, ARN-nya 14, ya. Diukur pada saat volume 14 gram N2 ARN 14 adalah, ini kok adalah, sebesar 10 liter. Nah, ini ya. Elektrolisis larutan agen nuklear menggunakan arus sebesar 0,1 Faraday dengan elektroda inert. Tentukan volume gas yang dihasilkan di anoda diukur pada saat volume 14 gram N2 ARN 14 sebesar 10 liter. Jadi yang 10 liter itu adalah volume N2-nya, ya. Kamu masih ingat di kelas 10 tentang hukum Avogadro? Masih ingat tidak hukum Avogadro? Hukum Avogadro? Ada yang ingat? Rel, kamu ingat nggak hukum Avogadro kelas 10, Rel? Yang perbandingan koefisien. Yang ini, kalau yang perbandingan koefisien itu punya Gelusa. Nah, kalau punya Avogadro itu perbandingan volume itu nanti menunjukkan perbandingan mol, ya. Jadi gas itu tidak tergantung pada jenis gasnya, tapi kalau dia molnya sama, mesti volumenya sama. Tapi syaratnya diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Makanya ada keterangannya diukur pada saat. Nah, berarti kalau diukur pada saat itu ya, berarti suhu dan tekanannya dianggap sama. Berarti dalam satu kondisi yang sama. Nah, hukum Avogadro ini bercerita tentang perbandingan mol suatu gas itu nanti menunjukkan perbandingan volumenya. Jadi V2 dibanding V1 sama dengan N2 per N1, ya. Ini hukum Avogadro, ya. Oke, jadi caranya sama sebenarnya. Cuma kalau yang di atas tadi kan kita menghitung volumenya kan pakai kondisi STP. Tapi ada beberapa soal itu yang ngitungnya malah nggak STP, ya. Tapi pakai kondisi membandingkan dengan gas lain. Jadi nanti kalau ini kita pakai ini ya, mungkin ceritanya seperti ini jadinya. Volume gasnya apa kita nggak tahu ya. Nih di anoda kita tulis dulu di anoda. Anodanya kan gini tadi, 22O karena elektrodanya inert menjadi O2 ditambah 4A plus ditambah 4 elektron, gitu ya. Nah? Jadi kalau misalkan di situ diketahui adalah 0,1 Faraday, ini kan menunjukkan mol elektronnya. Gitu? Berarti ini 0,1 F. Nah, ini 0,1 loh. Paham nggak? Berarti mol O2-nya berarti 0,1 per 4. Nah, ini 1 kan? Berarti 0,1 per 4. Gitu ya? 0,1 per 4 itu berapa? Ya 0,1 per 4 ya. Atau 0,025. Ada yang ngitung itu. Katanya 0,0125. Ya. Nah terus. Molnya, karena ini pakai perbandingan. Ya. Ini kan molnya O2 ini. Nah kita ngitung molnya N2 dulu. Molnya N2 itu gram per mr. Masanya kan ada ini 14 gram. Masanya 14 gram, berarti 14. MR-nya, kalau N ini N2, ARN 14, berarti kan MR-nya 28. Betul nggak? Berarti nilainya 0,5 mol. Paham ya? Yang ini tadi 0,025 mol. Ya. Terus kita bandingkan V2 banding V1 sama dengan N2 banding N1. Atau V2-nya punyanya N2, Vn2 dibanding
VO2 sama dengan N2 dibanding NO2 gitu ya. Terserah mau V2 V1 N2 N/1 ya sakar gitu ya. Volume N2-nya berapa? 10 liter tadi katanya. Nah, kok tahu 10 liter ini di soal ini ya. Volume O2-nya dicari ya toh. Mol N2-nya itu 0,5. Nah, 0,5. Mol O2-nya itu adalah 0,025. Gitu ya. Oke? Nah, 0,5 dibagi 0,025 itu berapa? Berapa? 0,5 bagi, kalau 0,5 bagi 0,25 kan 2. 2 ya, 0,5 bagi 0,25 2. Nah, tapi kalau 0,5 bagi 0,025 berarti 20 ya toh? Benar enggak? Halo? Halo? Benar ya? Bener. Berarti volume O2-nya ya toh? Berarti 10 dibagi 20 ya. Berarti 0,5 liter ya toh? Jadi ini dihubungkan dengan konsep hukum Avogadro. Kadang di UTBK itu paling yang keluar malah hukum Avogadro-nya tok ya toh. Nah, tapi ada juga yang keluar ini sama jadi hubungannya elektrolisis sama hukum Avogadro gitu. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Sharon, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, Om. Nggak ada ya? Oke, ada ya. Ini biasanya dikirim file atau di screenshot? Dikirim file, Om. Oh, dikirim file. Ya wes, nanti biar dikirim di grup ya sama masnya. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Nah, jangan lupa ya tetap belajar